Bismillahirrahmanirrahim. Kita ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal has'a 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa tilalata 'ala khairin ibtighaa'a mardatihi wa thawabihi wa al-anwaru matayal qulubi wal asrari al-anwaru utawi
iku mataya qulubi tutunggalane pira-pira ati wal asrori lan pira-pira rahasia. Salajengna an-nuru jundul qalbi kama anazul mata jundul nafsi. An-nuru utawi cahaya iku jundul qalbi bala tentarane hati kama anazul mata kaya oleh satu petang iku jundul nafsi bala tentarane nafsu. Fa'idha arada maka tentara ngarepaken sapa Allah ayat surah ingin tak nulungi Allah abdahu bihambani Allah amada maka melimpahaken Allahu iki abdah bijunudil anwari kalawan biro-biro tentara biro-biro cahaya wa kuti'a dan bentugal anhu saking iya abdu opo madadu zulmi nekani nek peteng tekani peteng wal aghyari lan biro-biro dibuat al anwaru lahu al kashfu wal basiratu lahu nuru utawi cahaya ikulahu nur al kashfu utawi wal basiratu utawi paningali ati ikulaha iku datu kadawi iku basirah al hukmu utawi wal qalbu utawi ati iku ikulahu iku datu kadawi iku qalbu al ikbalu utawi madhab wal ikbalu lan mungkur sajana lan tufarrih ka atau atu li'anaha barzati la tufarrih aja ngabungahaken ka'in siro opo atau atu nabati li'anaha karena satu menyia ta'ati ku barzat matu isi ta'at minta sani siro waqroflan bunga siro biha kalawan ta'at li'anaha karena satu menyia ta'at iku barzat matu iya ta'at minallahi samin Allah ilaika kama yusiro kul biqadillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrah kul mencapakan sira Muhammad biqadillahi kalawan fadl Allah wa birahmatihi lan kalawan rahmati Allah wa bidzalika maka kalawan mengkono fadlillah falyafrahu maka bercimbu asiro kabeh huwa falyafrahu maka bercimbu asiro kabeh huwa utawi iya fadlillah iku khairun lebih bagus mimma tenimbang saking bagi ia juma'una dan pada kumpulan jesi kau ibu sarajana sahibah tetap tiru pun obat kota as-sa'ilina lahu wal wasilina ilaihi jadi amali syuhudi akhbar Koto'a wis ngalini ay ajaba awma'a atau nyegah Koto'a wis ngalini Allah as-sa'ilina ingwong kanggo aku kabe lahu kadawe Allah wal wasilina lan wong kang wusul kabe ilahi Allah An-ru'yati a'malihim saking ningali piro-piro amale isairin wal wasilin wa syuhudi ahwalihim lan ningali piro-piro tingkah isairin wasilin amma sairuna anapun utawi wong kang lumaku kabeh iku kalian tahu mangka satuhune iya sairun iku lam yatahaqqaqu ora pada nyataaken ieu sairun asiko yang bener ma Allah subhanahu Allah fiha ing dalam ieu amal wa amal wasiluna ana
utawi wong kang usul kabeh iku kalianahu maka saluhune iya si wasil iku kalianahu maka iku tetep kedawi iya wasil wa amal wasiluna napa utawi wong kang usul kabeh iku kalianahu maka iku tetep iku kalianahu maka karena satu pune Allah iku bayaba nyamarakan Allah hum iya wasil bisyuhudihi kalau nyaksani Allah anha saking wasil anhu dan anha saking amal salajana ma basakot absar dhulil illa ala bidri tawbah sabakot orang nono ngareneke ngalupaan opo absar dhulil dahane kahinaan illa ala bidri tawbin angin inyatase bibite komen sarajana alaman 40 salapan makoda kasyai'un mislul wahdi makoda ora nukut opo syai'un perkara sawiji mislul wahdi kang sawupamane wah, salah. Antau utawi sira iku hulul merdeka mimma saking barang. Antau utawi sira anhu saking iman anta utawi sira anhu saking iman iku aisun kabudatan. Wa abdan wa abdun lan dari hamba lima kadawi perkara anta utawi sira Allah kadawi iman iku tawibun kang toma perkara sarajana malam yukmal lam yakbal ala wahi bimulatofatil ihsan manutai sapa wong iku lam yakbal orang menghadap iman ala wahi ingatasi Allah Dimula tofatil ihsani kalawan biro-biro lembute biro-biro kabagusan kuihida maka dibekerem atau ditareni sopo ikai mariki iman bisalah silil imtihani kalawan biro-biro coba kabeh sarupaken kalawan biro-biro malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada lizawaliha man utawi sapa iku lam yashkur ala syukur ieu siman an-ni'ama ing pira-pira nikmat faqad ta'arrada maka teman-teman metoaken ieu siman lizawaliha kadawe ilange ieu nikmat wa man utawi sapa wong iku syakara syukuran ieu siman ha ing nikmat faqad qayyada maka teman-teman maring siman ha ing biqaliha kalawan piro-piro tali sarajana khab min wujudi ihsanihi ilaika khab wa diisir min wujudi ihsanihi saking tinemu eka bagusani Allah ilaika kagama isir wadawani isaatika lan langgeng kaalaan gawe ala isiro ma'ahu sumber ayyamuna iyan ta'ono opo dalika mongkon-mongkon idawal isa'adik iku istidrojan panyungkut laka kadawi siro karena stadrijuhum min haitsu la ya'lam karena stadrijuh besok nyungkut ing iya besok nyungkut Allahum ing kaum min haitsu la ya'lam saking sakira-kira orang
war yesikaw. Salah jana min jahil muridi ayyisial adaba kadu akharul ubatu. Min jahil muridi itu tetap setengah saking bodoh ni murid. Ayyusia utawi yenta gawe ala isi murid al adaba ing tata krama. Batu akharu maka den akhiran opo al-ubatu biro-biro siksaan anu saking ieu murid. Fayaqulu maka nganu ucap si murid lau kana lamun ono opo ada iki. Iku suhu adabin ala tata krama. Lakotoa maka yakin dari makatuka opo al-imdadu biro-biro wa aujabalan ngawajibakan ieu sul adab al-ibada ing kaadohan. Pakon yang tahu maka teman-teman nugelakan ieu sul adab al-bidada ing pawewe anu saking ieu sibri min haitsu saking sakira tidak la yashkuru orang ieu sibri bidan walau lam yakun dalam orang ono iya koto al-imdad illa man'ul mazidi ani opo kacengkai paulu wakon yukomu lah teman-teman dan menggunakan iya siburin makom al-mu'li ing panggonan ada wa hal yurid ikulaya bi orang disebut walau lam yakun lan lahu orang yang tahu bidan illa ayyukhriya angin yenta nyepiakan Allah kain siro wama lan barang uridu kakar siro itu salamnya tuh dari paman baik halaman 58. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala min wujudil awradi wa amadahu Allah 'alaiha ma'atul idza ra'aita tatkala ningali sira 'abdan ing hamba suwiji aqama menggunakan hu ing ieu hamba sapa Allah ta'ala rimadu ya Allah biwujudil awradi kalawan tinamune piro-piro awrad wa adama lan ngalanggengaken aku ing ieu abdan sapa Allah alaihi ing awrad maaf turil indani sumber tani doa imasa fala tastahqiranna maka aja ngahina akan temenan siro ma ing barang manaha kang paring hu ing ieu abdan sapa maulahu pangerane ieu abdan li annaka karna satune siro iku lam taro syarat nama lam turi tapi tinggal dengan sisi taro ikulan taro orang ningali siro alaihi ingatase abdan si mar'arifina ing tetap gereko kang ma'rifat wala bahjatan muhibina lan ora kaagungane kang kebentar falaula warida maka lamun orang menuwadi maka maka orang ono iya maka nama kalau kaumun iya ibu kaum agama wis menggunakan Allah wis menggunakan hum ing kaum sapa al-haqqu zat Allah kang bener li hikmatihi kadhe ngaladeni Allah
Wa qaumun la kaum ikhtasu usnud wisna tu'akan Allahu ikitau bimahabbatihi kalawan dengan bening Allah kullan kalawan sakabeh numidu mabarin kita haulai ikilah ikitau wa haulai utawi ikilah ikitau iku min atau irobika tetap saking pawewehe pangeran siro wa makana lan orang opo atau irobika pawewehe siro iku mahduro cara jenang kolama takunu waridatul ilahiyyatu illa kolama kiri temenan takunu ono opo al-waridatu piro-piro waridah al-ilahiyyatu kang bangsa kapangeran illa berdatan aning adalah di Allah yadaiya drapon yenta orang aku ha ini iya waridatul ilahiyyah sopo anakku ba'u piro-piro hamba diwujud istiadati kalawan dinamik caris-caris man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'akhiran an kulli ma syahidu dhakiran kullu ma'a ulima fastadilla bidalika ala wujudi man utawi sopo iku ra'aitani kali sira'u iman mujiban karena jawab angkul lima saking saban-saban perkara suhila kang den takon iya man wa mu'abiron lan gawe ibarat angkul lima saking saban-saban perkara syuhidu syuhida kang den saksi syahida kang nyaksani jesi mati wa zakiran lan kang guru lama sabar perkara ulima kang den kinawar kang den ruhi jesi fastadillah maka bizari siro bizarika kalau ujibat ala wujud jahilihi ingat tasyatina ekor hadisi alaje inama junila darul akhirati inama junila angin pastinya dan dari akan opo adarul akhirati desa akhirat mahalan ing panggonan lijazai ibadihi kedawe balasan hamba ni Allah al-mu'minin akan iman kami li'anna hadihi daro karena satu ikilah iki dunia ikulah tasamu orang nama orang cukup ma'in perkara yuridu kang karep Allah iman ayu dia ini tangahi Allah ibadi walian maulan karena satunya Allah iku ajalu nyubangsaaken Allah akbarahum ikbiro ukurane iya jasa Adaro iku biro-biro ukurannya ijazah ayu jasi ayu yang takabus Allahu ibadihil mu'min bidari ing dalam tempat di dalam desa la bakoa kang orang roh la bakoa kang orang langgeng ikulah man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa nabiyun ala wujudil qabul
siapa aja lagi. Man utawi sapa wong iku wajada namu iya siman samrata amalihi wa amal siman hajilan ing dalam dunia bahwa maka utawi iya wajada samrata amalihi hajilan iku dalilun dari tetengger atau buatan ala wujudil qawli ing atase tinamu ing diterima hajilan ing dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ila rabbana ta'ala mas'al sira. At-tariqati yatawar sira. Qadraka in derajat sira yang baru dalam sandingi Allah. Fa'fur maka ningali sira. Fi ma'ada dalam Allah. Yukimu undulan Allah ta'ala sira. Mata razaqah di dalam kapan-kapan dari sekian Allah kain siro atau apain mu'ad wal bina dan kesulihan bihi kelawan Allah anha saking bida'an fa'lam maka lawahi siro annahu insanu oleh Allah iku qad asbagha teman-teman yang pernah akan Allah alaika yang atas siro ni'amahu ing piro-piro nikmat Allah zahiratan ing dalam zahire wa batinatan ing dalam batin. Lanjut, khairuma utawi lebih bagus-bagus tatlubu kamu berisirahu ing yema iku mataram wa utawi Allah iku tolibu kamu berisirahu minta al-husnu utawi ala dari qaati ing atase sepi doa ma'a adami nuhudi sumertane ora nonone bangkit ilaiha maring doa iku min alamatil irtirari tetap setengah sakit piro-piro tetap jere dari makan. Salajengna mal arifu ora utawi wong kang makrifat iku manungsa idza asyara takala isyara ismat wajada makanan ismat al haqqa inda Allah aqraba ingkang luwih marang ilahi maring ismat min isyaratihi tinimbang saking isyara ismat bal balita al-arifu utawi wong kang makrifat iku manungsa la isyarata ora ana isyarah iku maujud lahu kadaya yasiman li fanaihi karena panake yasiman karena kebule yasiman fi wujudihi ing dalam ana yasiman wa tiwaihi lan khusuk yasiman fi syuhudihi ing dalam panake yasiman. Lanjut ar-raja'u utawi pangarep iku mabarang korona kamus kabar hu ing ilma opo amal wa illa an lamun ka ora yang korona fa huwa maka utawi ma iku umniyatul hadza salah jenah wa matlabul arifina utawi padhe wong piro-piro wong makrifat terlalu Allah saking Allah taala hal maha ya Allah iku asidku benar fil ubudiyati ing dalam sifat kehambaan wal qiyamu lan ngadegaken bi hukukir rububiyati kalawan piro-piro hak kang bangsa salajengna basako gawe jembar Allah kan sira kaya yang dia darapon yang tak orang lalikan Allah atau netepaken Allah ka ing sira ma'al qabdi sumertane sumpah wa qabala lan gawe sumpah Allah ka ing sira kaya yang luka darapon yang tak orang dijalankan Allah
Allah ka ing sira ma'al basdi sumertane kejembaran. Wa akhrij lan metuaken Allah wa akhraja lan metuaken Allah ka ing sira anhuma saking kubul lan basdi. Kaila takuna dalem yen ka ora nono sira iku li syai'in tetep kadhe suwi biji dunahu kan saliyane. Soiban 25 al-arifuna utawi piro-piro wong kang ila busitu takala den jembaraken ya arifun iku akhwab luwih pedhi min saking ya arifun. Ila ubidu takala den paring sumpah ya arifun wala yaqifu lan wala kadhib ala hududil adabi ing atase piro-piro basa adab fil basdi ing dalem jembar illa qalilun angin opo al basdu utawi basdu iku takhudu nala opo an nafsu min hasaki basdu hadoha ing bagian nafsu diwujudil far'i kalawan wujude kabeh wal qabdu utawi qaban iku la haddo ora rohan ora ono bagian iku maujud lin nafsi kalbe nafsu fihi dalam qaban. Lanjut rupa aku terkadang awehi Allah ka insiro famana amaka jika Allah ka insiro famana amaka jika Allah ka insiro wa rubbama mana'a lan terkadang hingga Allah ka insiro fa'aqqa maka ngawe ka insiro maka fataha ing dalam kapan-kapan ambuka Allah laka kadwe siro babal fahmi ing lawange faham fil madi ing dalam panjang ada maka balik opo al-manu jika ainal atoi ing letane pawon al-aqwalu utawi piro-piro makhluk iku zahiruha utawi zahire aqwan iku firqatul iman wa batinuha utawi batine ya aqwan iku ibratul pikiran fa nafsu maka utawi nafsu iku ta'dhuru ningali nafsu ila zahiri burwatiha maring zahire dibuane akwa wal qalbu utawi ati iku yang dulu ningali qalbu ila batini ibratiha maring batine ijrane akwa in arata lamun ngarapaken sira antakuna ingin ta'ono iku laka tetap kadere siro obo izun kagagahan la yafna kang ora rusak yang izun fala tastakizanna maka ojo muri kagagahan temenan siro bi izin kalawan kagagahan yafna kang rusak yang izin. Lanjut At-tayyu utawi kalipah al-hakikiyu kang bangsa iku antakwiya yen kalipah sira masafata dunya ing palaparan dunya anda saking sira hatta tara malam-malam ningali sira al-akhirata ing akhirat aqraba ingkang luwih parek ilaika maring sira mirka tinimbang al-aqau utawi pamete minal khalqi saking makhluk iku hirmanun alim wal manu utawi panyegah minallahi saking Allah iku ihsanun gawe kabagusan jalla ma'alu sapa rabbuna pangeran kita sedaya ayu amila ing yen tak beramal hu ing ya Allah sapa al-abdu hamba nak dan harekat
Fayujazi maka ngawalas Allah hi ing ieu abdu nasi akan halisuhan. Salajengna kafatu min jazaihi saking walasane Allah ala taati ing atase taat opo Allah dia yang tarido Allah ka ing sira la kadoi taat ahlan halajengna masalahna kafatu al-amilina ing wong kang beramal kabeh apa jazaan saking ara-ara bawas opo barang wa utawi Allah iku fatihuhu kang kabukaaken ala qulubihim ing atase pira-pira qalbune ya amilin fi ta'atihi ing dalem taat dari Allah wa ma'ana wa utawi ya Allah iku mawriduhu kang alaihi ing atase ya amilin min wujudi mu'anasati saking wujude bermesraan Allah man utawi sapa iku ibadah ismat hu ing ya Allah awliya fa'at atawa derapan yang tak Lishayin karena sulit biji yarju kangarap yasimman hu ing yashe min husaki Allah awliya fa'a atau karena egah yasimman bito'atihi kalau sabab to'at yasimman guru dan ukubati ing tumakan siksaan an husaki Allah Fama koma maka orang ngadegakan yasiman bihaqqi awsufihi kalawan haqqi rabbi sifati Allah. Halaman 70 ini salajengna mata atau ing dalam kapan-kapan ngawehi Allah ka insyira ashhada maka nyakseni Allah ka insyira ashhada maka nyaksi akan Allah ka ing sira birrohu ing sifat bagus ya Allah wa matamana ala ing dalam kapan-kapan juga Allah ka ing sira ashhada maka nyaksi akan Allah ka ing sira qadrohu ing sifat maksane Allah wa huwa ma utawi Allah fi kulli dzalika ing dalam saban-saban mangkono makdur bihaqqu makdur saking ikto dan manku ibu muta'arifun karena bermakna ilaika manusia wa mukbilun dan kamada biwujudi lutfihi kalawan wujude berbude Allah innama yuklimu amin pastine kalana kala insiro opo alman upanyika li adami fahmika karena orang-orang yang paham siro anillahi saking Allah fihi dalam iman bukan lagi rubama fataha angin pasti rubama fataha terkadang amuka Allah laka kadwe siro babat to'ati ing babet to'at babat to'ati ing lawan to'at wa ma fataha lan ora amuka Allah laka kadwe siro babat qabuli ing lawan maksiatun terkadang kalimat warubama qadar lan terkadang menghukumi Allah alaika imatase sira bil dzanbi kalawan dosa fakana maka Allah yaitu iku sababan dan sabab fil usul dalam usul maksiatun utawi maksiat Allah akan nimbulaken ya maksiat dullan ing kahinaan wa iftiqaran lan nerima butuh iku khairun lebih bagus min ta'atin saking ta'at Allah kang nimbulaken ya
ijal ing kagagahan wastikbaran nikmatani utawi nikmat Allah ma kharaja kang ora metu apa maujudun kang ana anhuma saking nikmatani wala buddha lan ora mesti iku maujud likulli mukawwanin kadwe saban-saban kang den ana min huma saking nikmatani iku nikmatul ijari nikmate den anak akan wa nikmatul ibadi lan nikmate den ibadah an ama wistari nikmat Allah alaika ing atas sira awalan ing dalem kawitan bil ijari kalawan anak wa thaniyan ing dalem kapindho bitawalil ibdadi kalawan nuli biro-biro faqatuka salajengna faqatuka utawi faqosiro laka kadwe siro iku zatiyatul kamlaksana wa wurudul asbabi utawi tumakane biro-biro sabab iku mudhikiratun biro-biro pangiling laka kadwe siro bima kalawan barang khofa samari emak alaika ing atase siro minha saking yufa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana wa ta'ala bihi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu وعلى آله وصحبه وسلم وجميع الشيخين والشيخين خصوصا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخ مصعب بن وأي شاذي وباجي كرتوري واجب أحمد بن أنشري واجب وسبي خصوصا لله الشيخ الله شيخ محمد زين عبد الباز رأسه وصلى شيخ ابن عبد الله السكن شيخ ابن عبد الله السكن أبي عشق الشديد وذلنا مدري الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Yuk sama-sama kita baca. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sirril ikhlas. Ayo salik. Kita bersyukur ming nu kaluarna ming parem. Kita bersyukur bahwa secara free memory, mau dilamun-lamun gitu loh. Posisi kita ini ceritanya sudah sampai pada posisi ijabah. Sudah diijabah doa. Sudah terbuka doa. Sudah terbuka kemaarifatan kita. Sudah mulai menembuskan rasa kita. Lalu apakah amal kita harus berkurang? Di bawah dikatakan tidak. Karena yang masih kita cari di depan. Lalu apa sih inti dari sebuah amalan? Al-a'malu amaliyah itu. Amaliyah thariqiyah, zikir, riyadhah dan lain-lainnya adalah suwarun qaimatun, satu bentuk yang berdiri. Nah, bentuk itu hanya jadi patung saja, tidak memiliki rasa. Lalu apa yang menjadi rasanya?
yang menjadi rasanya adalah wa arwahuha, sedangkan ruhnya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, terdapatnya rahasia ikhlas di dalamnya. Jadi semua amal itu kosong dan hampa. Yang membuatnya berasa dan berisi adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Substansi di sini menjelaskan tentang fungsi ikhlas. Kalimat intinya adalah suar atau raga, sirril ikhlas atau rahasia ikhlas. Sering terjadi amalan seorang salih tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut, tidak terhambat oleh gangguan mulki, malakut, dan jabatan. Kenapa kok ijabah belum datang? Padahal kita sudah beramal secara maksimal. Ini jangan-jangan amalia kita ini tidak apa? Tidak ikhlas. Saya pernah dengar dulu satu sinetron berjudul Lorong Waktu, bahwa ilmu yang tertinggi di dalam Islam adalah ilmu ikhlas. Sehingga orang Indonesia kalau ngomong ikhlas menisiga pangnyana, ya abdi mah tos ikhlas. Tos ikhlas terus. Sok mangga. Kunaon teh sieun teh ikhlas? Meni. Jadi kelihatannya ikhlas itu adalah paling tinggi di dalam Islam. Pokoknya segala sesuatu itu tidak akan sampai tanpa ikhlas. Padahal jangan dululah kita pakai ini ilmu tasawuf terlalu tinggi. Cobalah kita pakai dulu kailani. Tong sok waka main luhur-luhur mah inu handapna kopong kene mah. Coba kita pakai kailani. Ikhlason masuk pada wazan. If'alan, asal kata af'ala yuf'ilu if'alan, akrama yukrimu, man akhlasa yukhlisu. Surah Sirubai, Mujarrad Masjid B, warna ka, bab ka, awalu harubai mitlu, wa fa'ada kakho. Ikhlas. Karuma mulia, akroma memuliakan, doroba mukul, adroba memukulkan, fataha membuka, aftaha membukakan. Jadi sudah terbuka belum kalau membukakan? Belum. Untuk dirinya, untuk orang lain. Untuk orang lain. Kholaso murni, akhlaso memurnikan. Sudah murni belum? Ulangi. Fataha membuka, aftaha membukakan. Si Jaid membukakan pintu, pintunya terbuka belum? Kholaso murni, akhlaso memurnikan. Sudah murni belum? Jadi sesuatu yang dimasukkan ke wadah wazan af'ala itu bermakna proses. Bermakna proses. Karuma mulia, akroma memuliakan, berarti melakukan proses pemuliaan untuk orang lain. Kholaso murni, akhlaso memurnikan, artinya melakukan proses pemurnian. Jadi kalau saya sudah ikhlas, artinya saya sudah memproses hal tersebut supaya jadi murni. Murni belum? Teka tewaknya. Kata eta mainstreamna dina otakna ikhlas teh murni, lepas, bebas. Wah, abdi mah tos ikhlas, taya gantar kakait. Ieu ngawangkong ka mana wazan ka mana ieu teh.
Wazana akhlaso anu dimaksud khulus. Ada ikhlas, ada khulus. Kalau ikhlas proses kita yang melakukan. Khulus hasil Allah yang menentukan. Saya ulangi. Ikhlas artinya proses. Iya penting dibawa ngaji nunutan. Waya kieu dibawa ngaji lapar aing salah waktu. Kita jokot waktu ngaji aja. Salah waktu kitu nya. Nyokot sore lungseh mana. Nyokot penting tibrau kumaha ieu teh. Kan sayanya bolak-balik. Jadi dari duha jam 10 sampai asar di Alfiyah. Dari asar sampai nanti sahur di sini. Itu. Sekarang ulangi lagi. Ikhlas itu masuknya pada wazan af'ala yuf'ilu akhlaso yukhlisu berarti sulasi ataupun rubai. Mujarrad mazid bi warna ke bab ke mutaaddi atau lazim dimutaaddikan atau mutaaddi aslinya dengan apa dimutaaddikannya berarti asalnya mutaaddi tidak asalnya fi'il lazim jadi itu bener digali goyong tika jero nama sobjek sarobna pakai tamurahul arwah pakai sudur dahab sarah yakulu angge sadayana pan kaelan ge can beres sampai maka geus datang luar teuing ngentong lege gitu ieu mah batur nu geus beres tikakeun murahul arwah tika sudur dahab geus beres lege kieu nu can beres ku kaelan lain can apa jadi lieur gitu ya. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu bukan murni. Kalau murni itu khalaso yakhlusu khuluson. Apa? Yakhlusu khuluson. Khulus itu artinya apa? Bukan, hasilnya apa? Artinya apa? Murni. Ya artinya jadi hasil. Lebih pintar maneh lu buatan aing. Kudu sorogan lain ke maneh berarti. Da aing mun teh salah mah hasil mah tina hasal aya sulu husulan. Nah ieu keur ngomongkeun khulus jadi kana hasil. Oke. Khalasa yakhlusu khulusan. Khalas itu apa artinya? Murni. Khulus itu artinya murni. Tak aya gantar kakait. Tidak ada gantar kakait itu. Tidak ada dinding aling. Tidak ada ujung-ujungnya. Udah murni. Itu namanya apa? Sudah murni saya tenang aja. Itu namanya harta. Khulus. Sedangkan khulus itu hasil. Siapa yang menentukan khulus? Allah. Loh, kok masa ada orang yang membuat proses, ada orang yang membikin tempe, lalu kata dia tempe ini enak. Yang enak kan bukan kata yang bikin, bro. Yang enak kata yang nyobain. Betul tidak? Cuk ibu-ibu, oh iya tingali mama arek rasakan lauk, geuna teh lauk lagi cadi ku kumaha? Geuna malain cek nu masak, cek nu naon. Masak. Jadi khulus itu hak kita, hak Allah. Ayo jawab, khulus itu hak kita, hak Allah. Siapa yang bisa menentukan satu pekerjaan itu khulus atau tidak khulus? Ada tugas kita apa tuh? Ikhlas itu apa? Memurnikan. Sudah murni belum? Belum. Ya maka ikhlas itu adalah proses memurnikan.
Itu tugas kita. Itu tugas. Jadi kalau ada ngomong saya sudah ikhlas, berarti saya sudah memproses menuju ke murni, dan tidaknya urusan siapa? Ini kok di Indonesia jadi liar. Jadi abdi mah tos ikhlas, wajar we ikhlas mah. Tapi ngomong ikhlas nanti siga nu geus murni gitu. Benar tak? Jadi di urang mah pemahaman ikhlas teh naon? Padahal secara bahasa saja ikhlas itu bukan murni tapi bukan murni, bukan hasil. So, sekarang tahu proses kan? Kejo, lain keju. Nah, kejo itu hasil. Diproses dari apa? Jadi itu lapisan. Tina pare padi teh sudah pare langsung bisa jadi beras. Tina pare bisa langsung jadi sangu teh. Di kumaha? Jadi lamun ayeuna urang mengamparkeun tanah, lalu kita memperluas tanah, terus dikasih air, mau bikin apa? Sawah. Itu sudah masuk proses bikin sangu belum? Sudah masuk proses bikin nasi belum? Belum? Sudah. Tapi masih jadi sawah. Kan sawah itu proses untuk bikin nasi. Setelah itu lalu ditanami, bahasa Sunda nanur. Proses bukan? Proses. Jadi sudah bilang bisa disebut proses nasi, sudah bisa belum? Sudah. Terus jadi tumbuhlah padinya, diambil padinya, ini proses nasi belum? Terus di apa? Di heller jaringan tuh. Di mana ya di heller bahasa Indonesia ya? Ya sudah, tidak apa-apa, campuran ini kok. Terus digiling, langsung jadi padi tidak? Tidak, masuk lagi gilingan kedua, keluarlah jadi apa? Berat. Sudah bisa dimakan belum? Belum. Terus dimasak, diisikan, dinanak, diasak, tuluy jadi sangu. Tah sinu melakna mah teuing nyaho kejona ting teu teh. Yang menanam padinya dia itu nggak tahu mana nasinya. Kadang-kadang nasi yang dia makan justru padi tahun kemarin. Karena padi yang panen ini sudah dijual untuk sekolah anaknya. Itulah ikhlas. Ikhlas itu proses. Yang memproses itu nggak perlu tahu. Beredar di restoran aja, itu sangat diurang dah. Kamu itu bawa kurang itu dia. Kamu itu benar. Itu sangat diurang. Perlu begitu tidak? Tidak. Loba lah, ya contohnya. Yang penting saya ingin merubah frame pemikiran ibu bapak dulu. Karena terlalu lama ini kita mengatakan bahwa ikhlas itu sudah murni. Ngaco. Ikhlas mah proses. Mang mereka mana? Oi, sholat atau bapak? Sholat di mana? Masjid. Oh, menilai kayak gitu. Ikhlas lah itu gitu. Ikhlas lah itu gitu. Ikhlas asal diproses. Tadi naon? Tolo aing salat eta ka masjid. Sia mah teh salat di masjid babal sia. Ikhlas kan begitu. Ikhlas baru masuk proses. Tapi kalau ada orang bawa gabah, bawa padi, bawa gabah, tapi dia tidak punya mesin untuk menggilingnya, jadi beras atau tidak? Jadi beras atau tidak? Erek di pocelan ku aing hiji-hiji.
Jadi sanggup mah. Jadi boleh kita sombong, boleh kita ria, asal kita punya dikir, asal kita sudah diijazahkan dikir, asal kita sudah punya talqin zikir. Karena sebodoh apapun, sekotor apapun, kalau sudah masuk proses dikir, sedang digiling menjadi sesuatu yang ikhlas. Lalu siapa yang menentukan? Allah. Cek Allah khulus, cek Allah ikhlaskan deui, maksudnya proses lagi. Jadi ikhlas itu, saya mau tanya yang hadir di sini sudah ikhlas belum? Jawab sing tarik, sudah ikhlas belum? Khulus belum? Tong nyebut belum, tidak tahu. Kan dan benar ya. Banding geus marifat ka Allah kuat kesidang itu kan belum. Mamun geus ka Allah. Itu tadi keting jeung geus dalam di situ. Kita sudah belajar ikhlas belum? Jadi diri itu guys ikhlas can. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Khulus can. Duh, kalahin urusan urang. Dah tukang macul manaon? Namanya salik melakukan perjalanan saja, terus mengolah. Urusan hasil mah urusan Allah. Tak ajeng tong sok miheulaan Allah. Tak abdi mah geus murni abdi mah. Tirasi jadi Allah. Allah kumaha ieu teh Kang? Teu giluan hikamna. Jadi akan ngaos dia ikhlas teh. Ikhlas manaon? Sanajan karek nyumplang cai eta teh geus naon? Proses. Bener teh? Karek nebar eta teh proses lain. Proses. Ngisikan proses lain. Proses. Jadilah nasi yang memakan mungkin orang lain. Kalau mungkin kurang dekat dengan dunia padi, bisi daya mah pajabat unggul. Proses emas. Saya biasa dulu ngisi pengajian ke daerah Pongkor, karena dibalik di Kombor. Pongkor. Garita teh jaro dan nuka dieu. Jaro nyebut tadi ditu malin lu anjing, jaro. Datang teh ka dieu jarona ka aing di dieu di luhur. Eta mau bedog jarona. Kiai. Ja aing hayang pangajikeun ku kiai. Eta bedog tong ngacung kitu biasa ieu mah urang ditu mah. Pada ngerokan ieu bulu bisa ateut. Iraha deu kumaha ge bae waktuna mah. Nu penting mah ieu keur alus ieu, naikna ieu emasna. Datanglah saya ke sana. Terus sebelum pengajian karena masih lama saya mau tahu prosesnya. Eta ngalak emas. Ieu ngalak emas teh gali kumaha ulah kiai. Geus bae jadi kiai di. Tong susah kitu amat susah ih. Ku lagi karek 2 kali meureun ka jerona mah sabab manehna pengepulna. Bandar ulah ieu bisi rungkan. Aing nyaho di kiai geras amat ya. Kotor deh, tinggal mandi bae. Ih heujingnya yung. Ayo jagaan ku kabehnya. Jagaan turun ke hana. Aripanya teh 2 meter, 4 meter, 70 meter ke hana. Mulai ungapan. Napas mulai diatur. Ajengan da urang dieu. Napasna 2 tilu. 2 hiji tilu. Hiji narik, tilu ngaluarkeun. Ngaluarkeun launan. Jadi dia diatur napas. Terus ditinggal ai manehna naonan atuh di dieu. Ieu ngalaan ieu batu. Awak bobolokot penuh dengan tanah. Mulai dalam ruangan yang sempit dia harus pakai pahat, bahkan pakai balincong, pakai pahat, pakai palu. Jetret. Korehkeun, dapatlah 2 karung atau 3 karung.
Itu kalau sudah ketemu uratnya. Kadang-kadang kalau belum ketemu uratnya terus mengalir. Diangkatlah karung ke atas. Ditinggalian batu. Nah, mah kadang sakieu. Mau ngerek dengan lebih mandi dijual. Kadang-kadang dia bawa ke rumahnya. Lalu dimasukkan ke penggilingan. Sup gilingan, dok digiling. Pasang kuikna, diolah terus. Cek urang teh mana nu meunang ngalata di peuting teh? Itu. Sok dikitu masna henteu. Setelah itu dikeluarkan, lalu disembur pakai air, dibawanya dibuat tataban kecil-kecil. Lalu diambil serat-serat emasnya itu dikumpulkan. Tina 5 karung teh paling menang 4 gram. 5 gram, kanu ditaekon kaluhur bebeakan. Terus dikumpulkan. Setelah itu budak jadi emas belum. Dikumpulkan lagi, dibakar lagi. Sudah dibakar, dibentuk, jadilah cincin yang bagus. Manehna mah ting nyahoan jadi cincin, ting nyahoan jadi kalung. Setelah dikumpulkan, dibayar, dia menggali lagi ke bawah. Itulah proses ikhlas. Amalia yang kita lakukan saja. Lalu kita proses dalam kalbu, kita diserahkan kepada Allah. Hasilnya siapa? Allah yang menentukan. Apakah kita mendapatkan hasilnya? Jangan diharapkan. Beteuing ku anak incu hasilna. Urang manaon cek tadi ge tukang macul mah. Macul terus amal. Jangan berhenti beramal. Nah, amalia kita yang begini banyak, dia hanyalah satu bentuk. Salat itu hanya sebuah bentuk. Zikir itu hanya sebuah bentuk. Pengajian itu hanya sebuah bentuk. Tetapi yang menjadi ruhnya adalah adanya semangat memproses kemurnian di dalam kalbu kita. Amang gagah euy. Nu boga kagagahan saha? Wih, pinter. Nu boga pinter saha? Wah, meuni kasep, nu boga kasep saha? Oh, meuni geulis, nu boga geulis saha? La ilaha illallah. Urang mah kieu we di dieu. Kos kieu bari migawe kieu, tetapi semua kita proses kembali kepada. Nah, yang disebut khulus adalah semua yang sampai kepada Allah. Maka adakah manusia yang mulia? Tidak ada. Adakah manusia yang hebat? Tidak ada. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dibuat itu dengan kelemahan, lemah. Yang hebat siapa? Yang gagah siapa? Nah, sering terjadi amalan seorang salih tidak dibarengi dengan proses itu. Meni asa bisa nepi ku salatna, meni asa bisa nepi ku dzikirna. Merasa bahwa dia bisa sampai dengan puasanya yang sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang mah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu diceritakan bahwa dia bisa masuk ke surganya itu bukan dengan amaliyahnya, tapi dengan membiarkan seekor lalat hijau yang memakan mangsi dari kalam. Jadi apa? Jadi orang masuk surganya itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lalu kita melakukan ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada, agar wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Maka kita gali diri kita. Pertama, alam mulki. Alam ini kayaknya harus sudah mulai dijelaskan dari kemarin belum. Dat krek ke seorang kali itu ngaji itu. Krek 2 pentingnya, sapeting mapan itu nih kan. Pembukaan. Alam mulki. Mana mulki itu? Mulki itu yang terlihat, yang terdengar, yang teramal, yang tercabak.
Itu disebutnya alam mulki. Ieu mulki teh ieu nu kieu. Waduh, mana geus ditepikeun ka belah dinya tong waka ka dinya loncat teuing. Mulki itu ini yang terlihat. Katingali uing. Kayaknya berarti uing teh mulki kene. Mulki teh cek bahasa Sunda memulak. Heuh di dia kene. Aku makan sayuran. Ya, sayuran masuk dalam perutku, diproses jadi kotoran. Kotoran itu mengalir menjadi bibit bagi sayuran. Mulak ya dia kene gitu. Dihakan ku domana dihakan ku aing gitu. Jadi bulak-balik dinya mulak muter. Apalagi alam mulki itu. Inung urang kawin jeung bapak, bijil urang kawin jeung itu, bijil di mulak aja jadi jeung lalaki jeung awewe, bijil lalaki kayak jadi jeung awewe, bijil di awewe kayak jadi jeung laki itu mulak. Dulangkep. Mulki. Maka apa yang kita lihat sejauh mata kita memandang itu alam mulki. Langit mulki, Pak. Seluruh antariksa mulki. Pokona mah nu kadeuleuh keneh eta naon? Saya melakukan perjalanan menembus atmosfer. Salat bijaga salat enak sok. Menembus atmosfer sampailah saya pada orbit yang paling dekat dengan saya, yaitu bulan. Katempo bulan? Katempo teh? Kata orang Amerika, dia mengatakan kami ini sudah sampai kepada bulan, tidak pernah ribut. Itu kenapa orang NU dan orang Muhammadiyah baru mengintip bulan saja sudah ribut. Iya, mereka kan baru ngintip bulan, udah ribut. Kita aja yang nginjek-injek bulan gak ribut-ribut amat. Biasa. Kayak ada lain nampak bulan etana maksudnya. Jadi bulan itu terlihat, berarti alam apa? Bintang di langit, kelip engkau di sana. Ada yang sudah sampai ke bintang? Memang kadang-kadang kalah oleh orang Sunda. Orang Sunda mah bubuy bulan, sangrai bentang edan, panon poe disa sampai gelo eta, disangrai bintang. Bala nu nyanyi nanti titik kade lain, tah eta utak kade papanggih jeung urang Sunda mah. Bolos surga ke bintang we disangrai. Bulan dinawan. Bintang sampai hari ini Pak Bu, setahu saya ini katanya, kata Mas Adit itu, Kang Adit Uninus S2 katanya, belum pernah mendengar satu dosen pun yang mengatakan ada orang sudah sampai ke bintang. Karena bintang yang berkelip itu, di sana itu terdapat red rose, pusat cahaya. Pusat cahaya, ada mataharinya, ada bulannya, ada segalanya. Dan dari titik yang paling kecil mungkin juga ada yang seperti buminya. Itu mungkin 400 tahun kecepatan cahaya. Tah nu kitu teh naon keneh? Mulki ke. Jadi kumaha atuh hayang nembus ka malakut teh kudu ka ditu teu. Tidak perlu ke sana. Dah kata yang di sana juga di sini. Benar. Terus yang di sana nyebut di sana. Lo kata yang di sananya nyebut di sini. Setiap Anda menyebut di sana, kata yang di sana ya di sini. Karena yang di sana juga nyebut di sana, terus kena ke kita bilang di sini. Jadi di sana itu di sini teh. Di sini itu di sana teh. Di sini sana sini, di sini ya sini sana juga.
sini. Tidak ada di sana. Betul tidak? Kau yang di sana dan aku yang di sini, cek manehna. Kata yang di sana, engkau yang di sana dan aku yang gitu-gitu kene. Ini juga. Makanya kalau jadi manusia itu, kalau kau katakan aku, orang lain juga katakan aku. Kalau kau katakan kamu, orang lain juga katakan kamu. Ari urang teh batur, cek batur mah. Da batur oge urang, cek manehna mah. Terus batur teh nyebut batur ka urang. Anu cek urang teh urang. Sok lieur heula sia. Tak ulah ngomongkeun nu kitu ka aki-aki. Lieur seperti anak bernyanyi kepada kakek-kakek. Apa ya? Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi. Aki-aki mah lieur keukeun. Jadi nu maneh teh nu mana atuh? Aki-aki mah lieur kayak di mana gitu tuh. Ayo, mau kemana? Sekarang tadi eksternal. Sekarang kita masuk ke internal. Dalam tubuh kita terdapat sel-sel. Penjara kan lain ya. Sel, aduh kumaha ngawangkongna atuh jeung urang umur kieu. Terdapat sel tubuh lah. Dari sel tubuh terdapat lagi sel di dalamnya. Yang paling kecil partikelnya adalah DNA. Kapangi keneh teh? Bisa kapangi ku mikroskop? Mikroskop ketemu? DNA bisa ditemukan dengan alat yang canggih bisa? Naon keneh teh? Mulki. Lalu malakut itu apa? Malakutus samawati wal ard. Malakutnya langit dan malakutnya bumi. Jadi segala yang di bumi dan di langit juga ada malakutnya. Malakut itu apa? Sisi ketuhanan pada makhluk. Sisi ketuhanan pada makhluk. Sudah pernah diceritakan tentang Ici dan Ujang teh? Anu Ici na modar teh kan? Pernah? Maka Ujang itu matanya bisa memandang Ici dalam setiap perkara yang ada di mana? Di rumah. Melihat hordeng tidak ada kalau tidak ada adanya hordeng karena ada mata melihat hordeng, hati ingat pada terus semua melihat spray warna nanaon hejo, ainu seneng warna hejo teh saha Ici atuh socan ninggal spray hate mah emut ka sehingga Ujang mengatakan Ici itu Ici iya Ici sagala nu katingali meuni asa ninggal Ici. Begitu. Sekarang kita kembalikan kepada Allah. Semuanya tidak ada kalau tidak diadakan oleh melihat daun-daun tidak ada kalau tidak ada pohon tidak ada kalau tidak ada tanah tidak ada kalau tidak ada cahaya Rasulullah. Teori emanasi yang kita pakai. Karena ada kalau tidak ada Gusti Allah. Mata melihat daun, hati tembus kepada daun ini tidak ada kalau tidak ada. Berarti melihat daun ini langsung ingat kepada siapa? Allahu. Makanya hati terus mengucap dan kita terus lihat semua. Lalu terasalah dimensi ketuhanannya. Saat angin bersemilir pada tubuh kita
Kita rasakan itu sebagai sentuhan Allah pada diri kita. Itu namanya malakut. Seperti orang main petak umpet. Itu jadi gimana ya bahasa Sundanya itu jadi tidak nyari. Di Sunda mah jadi ucing-ucingan. Kan kalau mau di bahasa Indonesia kan harusnya jadi kucing berkucing. Ayo kita main kucing berkucing gitu. Kucing-kucingan itu pan kucing berkucing bahasa Indonesia. Dari mata sampai kemiri jadi memuncangan maksud. Baik. Petak umpet. Main petak. Ayo beritu 1, 2, 3 sudah belum? Belum. Kayak tuh mau pakai 1, 2, 2. Dah yang memenang 2. 2. Itu cari tanah yang maker gitu petak umpet ya cicing satu ieu live streaming sa mana aing barang di sana. Sudah belum? Sudah. Dicari. Nyumput kan dicari di mana-mana. Kemana aku mencari ya? Mencari pas bau dia mungkin bau hitut lamun eueuh nu hitut. Sedangkan bau hitut kieu masih ujang. Mungkin meledak ibu cadung dan sebelah dia. Bakegok, kajauhan. Cari lagi. Seperti itulah kita di bumi ini. Kita berjalan, kita makan, kita minum. Kadang-kadang kita buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dahar we hungkul. Mulai dihidupkan sensitivitas kalbu kita dengan talqin zikir seperti kemarin. Mulai dihidupkan rangsangan keilmuan kita melalui kitab Al-Hikam. Mulai terangsang atuh lamun kitu mah sangu ieu teh moal aya meureun. Nasi ini tidak ada kalau tidak ada beras. Beras tidak ada kalau tidak ada padi. Padi tidak ada kalau tidak ada tanah. Tanah tidak ada kalau tidak ada baginda Rasul. Baginda Rasul tidak ada kalau tidak ada Allah. Berarti apa yang saya pegang ini menandakan adanya Allah. Allah. Sehingga menetes air mata saat akan makan. Lain cerik pedah amak nyeri hate. Kunaon make cerik goblok aing nyeri hate. Itu mah air mata buaya. Air mata bohongan. Sakit hati karena diputuskan. Menangis air mata karena keinginan belum tercapai. Karena kita susah. Karena kita miskin. Karena rasa perih dalam diri. Itu air mata buaya. Air mata mulkiyah yang seperti itu. Tetapi air mata malakutiyah, saat kita bertemu dengan itu semua dan kita rasakan. Seperti apa? Seperti layaknya seorang kekasih yang sedang merindukan kekasihnya. Saat terjadi LDR, beritanya artinya LDR tapi kayaknya kayak London Joyce Now sih long distance LDR, long distance relation gitu. Bobogohan jarak jauh ya gitulah. Pakai asror gitu jarak jauh. Pacarannya jarak jauh. Pan boga ka bogo jauh cek dan sodir. Berjarak jauh saat sudah merindukan kepada yang dicintai, yang dikasih. Lalu saat ngagolepak, nah itu susah. Ngagolepak teh tergeletak di kamar, memandang kosong langit-langit rumah, terasa sepi dalam hati, terasa hampa di dalam dada. Lalu dipandanglah
Satu selendang yang pernah diberikan oleh kekasih waktu di Palabuhan Ratu baheula. Diusaplah selendang itu, lalu meneteslah air mani. Air mata. Salah. Air mata. Celah. Gelis. Nuju naon atuh bageun. Lalu saat kita tertidur, kita ingat bahwa bantal kita itu dia yang ala daun kapuknya baheula. Lalu kita peluk bantal itu dan menetes air mata. Masa kepada pacar bisa begitu, tapi kepada Allah kok tidak bisa? Buta mata hati kita. Maka saat kita rasakan semua itu, kita rasakan bahwa itu adalah dimensi ketuhanan. Itu baru sampai alam malakut. Haus. Aduh, aing. Daya teh mun geura mah arah waweg teh urang teh dahareula begitu. Bandingan tosan magrib suara sekian. Salah deh. Urang di dieu teh sangu cenah. Jadi aing mun poho mah ngakanan kitab. Lalu karena tarikan kerinduan itu, sehingga ingat kakak pokok ini ya, kugoreskan tinta di pena ini, membuat puisi-puisi yang indah tentang dirimu, membayangkan kau ada di sini bersamaku, membangun rasa cinta dan kasih dalam dawai dan melodi yang begitu indah, terbungkus dalam sebuah kerinduan. Cicing sih, tolong ditulis dalam sebuah kerinduan. Eta pan ayeuna mah sok main di jero uyeun eta we status gitu teh. Pokoknya lamun santri nagrog statusna halus eta teh menang mau kanti aing keur ngaji. Teu arane ceuk nu ditulisna kitab mah teh takriran bola mah. Nu karena itu ditulis. Akhirnya ku goreskan. Sehingga dahar teu mirasa da pugu eueuh sanguna. Sare henteu tibra da pugu loba tumila. Sehingga cek bahasa kolot mah dahar rasa catang bobong nginum asa tuak bari. Kacai teu asa tiisna, kadara teu asa panasna. Ari awak di dieu ai rasa jeung di dinya. Ini rahasianya. Jadi ada teman-teman saya dari Nyalempet nggak di sini? Oh, ada ya. Jadi kenapa saya dulu di Kondok itu bisa ngerokok Samsu terus? Sabab proyeknya surat. Sapoe teh 15 teh manggieunkeun surat. Makanya kalau saya sakit sampai dijemput sama teman-teman ke sini. Mang gurukeun si itu nyuratan dia kumaha malasna. Pan aing geuring goblok. Oh bangkung. Aduh. Saya sendiri kalau sedang iseng ya proyek nyieun aing surat 2 kerese. Kirimkeun ka budak awewe kabeh nu mana we nu ngait teh malah. Baik. Nah, sehingga perasaan sudah di sana. Betul tidak? Ini Pak, yang sudah menikah ini jong baru hari keberapa? Ketiga. Masih nampak jelas. Yang sudah menikah ini kayak Pak Sadi, jangan Nur gitu, Mang Amin, apa itu? Jelas kene kitab siga kitab, poe katilu mah. Tangis poe kalima kan itu. Mukaan kitab asa mukaan kawas jero nah. Eta geus riweuh eta. Gep kana asbak nah meni siga aja. Asbak gelo asbak. Ningali kopea dirapetkeun teh udah. Diusapan di
ya. Aduh, nah ada orang mata jorok kan otak maneh nu jorok ya mah. Bener. Aduh eta. Teu pira nyekelan bibir kieu. Allahu Akbar karasa. Nyekel tungtung pulpen, asa nyekel pentil. Allah, geus tepuguh cabak. Tungtung nangilu kanu di dapur punten mangah nuju ngaliwat sanes mohon samping dibukakeun nanggog. Jadi naon lumajeng kahaneutan. Eta lamun geus 5 poe ka ditu eta. Sabab kumaha? Tarikan sang kekasih sudah semakin tinggi. Itulah yang disebut alam jabarut. Tepuguh karasana, tapi karasa kene ngan tepuguh rasa. Beres tidinya teh kelepak teh. Ngajajaplang teu inget kulon, teu inget kidul. Nu dia jang kunaon yayang di mana? Hei dahar lah yayang di mana? Aja dong si aing ieu goblok. Kunaon ieu jadi kieu? Geus laha. Sudah lupa akan dirinya, yang ada hanyalah sang kekasih, disebutlah alam lah. Kira-kira kagambar henteu? Hah? Mentak cek urang oge geus cenah bobogohan bisi hese kana nu kana ditu. Baik. Maka dalam diri kita untuk berkomunikasi dengan alam mulki, kita diberikan tubuh oleh Allah. Tubuh bahasa Arabnya jasad. Ini jasad. Nempo katempo ku panon jasad. Nyabak kacabak ku leungeun jasad. Dahar pan. Kuat recok geningan resep. Tadi teh sajeng daging ka mananya padahal batur. Itu usaha itu candahar dia cokot dagingna. Boroma 2 siki panya teh daging unggul hiji laja padahal. Goblok. Aing mah laja ka bagian. Ini jasad dimakan. Eta karek sapoe biasana. 2 poe. Katilu poe mah geus mulai rada hulang-hulang. Dek teh nyabak sangu. Pamajikan di imah dahar teh nya. Tah. Mulai ningali sangu, asa ningali pamajikan. Ningali urang mah kan geus kawin we nu can kawin bahaya. Ningali sangu asa ningali pamajikan. Ningali santri awewe asa ningali pamajikan. Pan kitu. Ningali budak asa ningali budak di imah. Aduh geus mulai karasa kecelak cai soca. Mulai yang bermain sudah bukan jasad Pak, tapi kolbu. Tapi apa namanya? Kolbu. Mulai kalimat poe mah eta teh geus teu pararuguh teh tadi. Karek eam kalakannya geruk, tarikannya sudah begitu tinggi. Tapi kakeun kayaknya eueuh sasahat eta. Dahar jadi saeutik, asa tegarana itu, tegarana ieu hayang teh jeung pamajikan we. Berarti geus aya tarikan gede. Nu kitu ngaranna jabarut. Di mana posisinya? Dalam fuad. Jadi di dalam kolbu kita ada yang disebutnya fuad. Itulah yang membawa tarikan-tarikan. Tidinya geus les teu puguh teu inget nanahawan. Di itu adalah ranah sirri, jasad, kolbu, fuad, sirri. Lalu yang bisa menggerakkan jasad ini jasad bergerak. Maka aya karasa, mun digegea nyeri, nu katakol,
tirah nu ti tajong suku nu ngagoak sumut leungeun apruk-aprukan ceuri nyurucut. Itu apa yang menggerakkan? Namanya ruh jismani. Ruh apa namanya? Ruh jismani. Jangan lagi ada alumni hikam yang mengatakan jasmani. Tidak ada bahasa Arab, nomenklatur bahasa Arab yang mengatakan jasmani. Karena jasmun itu artinya bukan ke situ. Jasmun ada yang mengatakan sebagai spionis atau intelijen. Jasmun ada juga yang mengatakan sebagai pengkhianat dan lain sebagainya. Yang ada adalah jismun, jisim ta'limi, jismun namin. Jismun, ruh yang menggerakkan jasad ini disebut ruh jismani. Disebut apa? Ruh jismani. Jadi kalau ada yang loyo-loyo, udah lemes, katirisan, ngahod-hod, tas wudu subuhnya udah balik kutirisi dia. Itu yang menghod-hod ruh apa namanya? Ruh jismani. Masuk ke dalam kolbu kita. Yang tadi itu, yang dipakai untuk melihat dimensi lain dari segala sesuatu. Kan bisa saja satu orang melihat satu benda sama dua-duanya, tapi beda kenangannya, akan beda lagunya. Betul tidak? Berarti semua orang itu pandangannya tidak sama. Ruh apa yang seperti itu? Ruh nurani. Ruh apa? Ada yang menyebutnya ruwani, ada yang menyebutnya nurani. Bahkan Sawa di sini pakai istilah nurani. Terus yang membawa tarikan-tarikan kita ingin cepat pulang. Karek datang geus nanyakeun penutupan tanggal sabaraha. Karek asar geus nanyakeun magrib dahar jeung naon. Itu tarikan-tarikan seperti itu. Siapa yang membuat tarikan itu? Tidak bisa kalau yang ecek-ecek. Hanya orang-orang yang memiliki pangkat sultan yang tinggi. Disebutlah ruh sultani. Lalu apa yang membuat orang lupa akan segala-galanya? Di sanalah ruhul qudsi. Jadi bertemu dengan alam mulki oleh jasad dengan ruh jis. Bertemu dengan alam malakut oleh kolbu dengan ruh nurani. Bertemu dengan jabarut oleh fuad dengan ruh sultani. Bertemu dengan alam lahut oleh sirri dengan ruhul qudsi. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad sirri olah sultani qudsi orang terus berjuang tembus sendiri. Maka saudara, muara di dalam tarikat itu tidak jauh dari dua perkara. Dua perkara. Sok salah wae ngangkat dua. Tidak jauh dari dua. Yang pertama adalah kerinduan. Jadi muara tarikat itu adalah kerinduan. Yang kedua adalah kecintaan. Nah, yang diajarkan kepada ibu bapak kemarin oleh guru kita, melalui guru kita, melalui ajengan Asep dari Guru Agung Pangarsa Abah, adalah tentang kecintaan. Sehingga munajat sebelum zikirnya dikatakan, Ilahi anta maqsudi waridoka a'tini habbataka wa ma'rifat. Jadi kendaraan kita untuk sampai kepada Allah adalah dasar kecintaan.
Dan cinta adalah sebuah energi yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang walaupun kita memiliki 14 miliar sampai 16 miliar DHA yang ada dalam otak kita, cinta tidak mungkin tertampung. Karena cinta tentang rasa. Dan rasa bukan ada pada ranah jiwa, bukan ada pada ranah raga, bukan ada pada ranah jasad. Cinta mulai dari dalam kolbu. Jasad hanya pengantar saja. Dengan mata kita lihat wajahnya, dengan telinga kita dengar suaranya, dengan tangan kita rasakan kelembutan tubuhnya. Tapi dengan hati kita merindukannya, dengan hati kita mencintainya, dengan hati kita merasa ketakutan saat dia marah, merasa bahagia saat dia tersenyum. Lalu dari hati itu naiklah pada ruh sultani, sehingga mendorong kita untuk terus bertemu dengan dirinya. Dai keur bogoh mah teu panggih samingu teh asa sabaraha puluh tahun. Nah, geus dikawin teu kaluar saminggu teh asa sabaraha puluh tahun. Aduh, beda saeutik. Sehingga kalau kita sudah merasa dengannya, sampailah titik pada titik intinya yang disebut dengan sirnya, yang disebut dengan kudsinya, maka sudah tidak terasa apa-apa. Kawas didinya jeung pamajikan we. Lamun geus titik eta asup kana titik itu, budak kata jong teu karasa. Baladag hengkek ayo. Dikoek geus teu karasa. Mungkin perih, mungkin nikmat. Tapi lamun ngolong tah eta teu puguh karasana. Di situ. Kok jadi ke situ, Kang? Kadang-kadang harus menjelaskan ini kepada orang yang belum mengalaminya hanya pada titik itu. Harus begitu. Pan pohona naon lin? Geus teh inget naon budak mak buka panto teu kadenge. Budak kakatrok, goblok budak teh aing teh tah jajan jauhnya kalau balik deui. Gitu. Nu leutik murah kana kolongan ranjang. Teu kadenge. Ranjang teh karek potong kadudut teu karasa. Kasur pot ngagulung jadi sakangkeuman teu karasa. Geus naon geus laha, geus lahut. Geus teuing di mana nu karasa naon. Nu karasa adalah nikmatna. Emang nikmat henteu sih mang. Ngan pulan teu katadah. Begitupun kebersamaan bersama Allah, hadirin. Kunaon ieu dikir cangkeng karasa panas keneh wae dan can nepi kana lahut. Masih dina jas lu canggur jeung saya. Liur. Eta mah jasad kene. Subkeun atuh kana kolbu, subkeun kana fuad, subkeun kana sir. Mun geus nepi kana sir nama beda. Itu jadi yang dimaksud dengan anta maksudi adalah titik sir. Di mana itu adanya? Bukan di langit, bukan di bumi, bukan di sana. Di sini adanya. Jasad, kolbu, fuad, sirri di sini. Mulki, malakut, jabarut, lahut di sini. Di sini ada. Jadi nggak perlu ke mana-mana, di mana saja. Di sini saja. Nggak perlu pakai baju aneh-aneh. Begini aja. Lalu kapan waktunya? Ya nggak perlu dinanti-nanti. Sekarang saja. Apa alatnya? Kan sudah punya dikirnya. Pakai itu aja. Di mana? Kapan? Oleh siapa? Balik ulang lagi. Oleh siapa kita bisa tembus?
oleh kita di mana? Kapan? Dalam keadaan bagaimana? Begini aja. Dengan apa? Dengan ini aja, dengan zikir yang sudah dimasukkan. Kusaha, mau buka Allah teh kusaha. Ku urang di mana? Di dia iraha. Ayeuna keur kumaha? Kieu we naon alatna? Eta pantun yang disebutkeun di kirobi mah. Eta terus di mana saja sambil nyuci. Benih sedihnya ya. Tong sambil nyuci sambil ngitung duit gitu. Da rada teu baroga deh. Da duit abdi mah teu kudu dihitung, kang ditempoke geus kahitung gitu. Aduh, ya. Paham semua, Pak? Tembuskan kalimat thayyibah kita la ilaha illallah. Menembus mulki, malakut, jabarut, lahut, mengolah jasad, kolbu, fuad, sir, menggetarkan jismani, nurani, sultani, qudsi, pas illallah. Terasa getarnya ke seluruh tubuh sampai ke dalam, maka akan terasa getarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga surga pun bergoyang, bergegar, ngakidir surga. Malaikat berteriak semuanya, ada apa ini ya Allah? Dalam kolbu hambaku, dia tergetar atas nama aku. Sedangkan segala sesuatu itu dari mana? Dari Allah. Malaikat siapa yang buat? Bidadari siapa yang buat? Surga siapa yang buat? Jadi asal segala sesuatu itu siapa? Kalau titik ketuhanannya bergetar, maka bergetarlah segala sesuatu. Karena semua bukan banyak. Pada dasarnya semua adalah satu, Allah Subhanahu. Sebanyak apapun kita melihat, semua adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kalau amal tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka ruh kita akan tersendat. Apabila ikhlas tidak menembus ke dalam kolbu kita, jasad ini tidak kena, Pak. Kayak bapak-bapak, alah kira budak ngora atau anak muda, dah bapak-bapak besok jadi anak muda itu. Seperti anak muda ngasih ke pacarnya tanpa ikhlas, tanpa karena kasih sayang, tanpa ada rasa cinta. Terasa nggak di perempuannya? Terasa tidak? Kalau si laki-lakinya ngasihnya kepaksa, terasa. Apa akan menambah kecintaannya? Tidak. Jadi asa biasa-biasa, udah kepaksa. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dari amaliyah tubuh kita, kan sholat itu pakai jasad, bener? Atau didinya mah sholatnya sholat cap eling. Terus beres. Pan pakai jasad. Saat jasad ini melaksanakan sholat, lalu ilmu ikhlas, proses ikhlas, zikir itulah alat ikhlas. Maka la ilaha illallah disebutnya sebagai kalimatul ikhlas, yang mampu mengolah tubuh ini, mengolah jisim ini, terus diolah ke dalam, sehingga jadilah cahaya-cahaya, jadi nurani-nurani di dalam kolbu kita. Dari cahaya itu menggelembunglah cahaya, berkumpul kepada satu, menjadi tarikan-tarikan. Itulah yang disebut dengan sultani. Bukan raja tapi sultan. Siapakah rajanya? Allah Subhanahu. Dia hanya memimpin tubuh kita mengikuti arahan Allah. Kalau orang ruhnya sudah sampai menggali pada fuad, menggali pada sultani, maka sudah enak saja. Puasa geus teu berat deui. Ibadah natepan geus teu riweuh deui. Genah we kana grog tiap bulan anteng we. Nah, itu sultaninya sudah baik. Kadang-kadang kan sok wegah, sok aya wegah teh. Mumbung aya mung. Nah, ini masalahnya bukan pada jasad, tapi pada ruh.
sultani. Sultannya kelaparan. Kenapa lapar? Karena cahaya tidak ada. Karena makanan dari kolbu ini adalah cahaya. Tingkatkan lagi amalianya mungkin. Muncul kurang mah paksakan supaya sehingga berbuah, sehingga sultannya baik. Kalau sultan sudah baik, maka akan terasa getar-getar sir dalam kolbu kita. Amin. Sehingga kita lulus melakukan perjalanan dari mulki, malakut, jabarut, dan di mana ya teh? Di mana ya teh? Iraha, usaha, keur kumaha gitu? Kunaon alatna? La ilaha ala mulki olah tuntut rojismani ni sultani kudsi orang terus nebuskeun diri. Naon alatna? La ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab. Shalawat. Mudah-mudahan bisa hikmah. Muhammadin wa ala alihi